Shalom, selamat berjumpa dalam perenungan firman Tuhan. Perkenalkan, saya Pendeta Yumince Pinat. Saya seorang pendeta jemaat di Klasis Pantar Barat di Jemaat Gemit Abarim Alung. Saya senang sekali mendapatkan kesempatan untuk berbagi berkat firman Tuhan untuk keluarga besar Universitas Tribuana, terlebih khusus dalam program orientasi peserta didik bagi mahasiswa-mahasiswi baru. Tentu hal yang luar biasa bahwa kita bisa memulai proses pendidikan di universitas, dan pasti waktu untuk memasuki universitas adalah waktu yang ditunggu-tunggu oleh banyak anak-anak muda. Dan biarlah kesempatan ini boleh menjadi kesempatan baik bagi anak-anak untuk mempersiapkan masa depan. Mengawali perenungan firman Tuhan, mari kita minta tuntunan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kesempatan saat ini. Terima kasih bahwa Tuhan telah menolong kami untuk kami memutuskan pilihan kami, dan beberapa kami memutuskan untuk membentuk masa depan di Universitas Tribuana. Saat ini kami ada dalam proses orientasi didik. Oleh karena itu, Tuhan mari menolong sehingga semua proses ini berjalan dengan baik. Mendasari kegiatan kami di hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Biarlah firman-Mu seperti terang yang menerangi jalan kami. Biarlah firman-Mu juga membuka selubung di dalam pikiran kami, di dalam hati kami, sehingga kami dengan jelas melihat rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Memberkati kami, demi Yesus Kristus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagian firman Tuhan yang saya pilihkan menjadi dasar perenungan kita pada saat ini dalam Amsal pasalnya yang ke-23, ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata demikian. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman dan yang mau melakukan dalam hidupnya hari lepas hari. Sekali lagi shalom. Apa yang ada di dalam pikiran saudara-saudariku sekalian ketika berbicara tentang masa depan? Rata-rata yang mengikuti orientasi ini adalah mahasiswa-mahasiswa baru dengan usia mungkin 17 sampai 17 ke atas, 17 sampai 20-an lah. Karena itulah usia ideal bagi mahasiswa. Satu pertanyaan mendasar yang ingin saya tanyakan kepada setiap orang yang mendengarkan khotbah ini. Apa bayangan saudara-saudariku sekalian tentang masa depan? Sekali lagi, apa bayangan saudara-saudariku sekalian tentang masa depan? Pilihan untuk melangkahkan kaki di jenjang universitas adalah satu pilihan yang penting. Karena biasanya kalau orang sudah pilih fakultas, dia sudah tahu profesi apa yang akan dia geluti 5 tahun kemudian. Dia sudah bisa membayangkan setelah lulus ini saya akan kemana. Kalau masih SMA, sifatnya masih umum. Cita-citanya masih belum terlalu
jelas, sekalipun dia bilang, oh saya mau jadi pendeta misalnya. Tapi yang menentukan dia untuk jadi apa di masa depan adalah langkah di universitas. Jadi kalau masuk ke misalnya fakultas pertanian, pikirannya jangan jadi petani, jangan jadi PNS, tapi harus jadi petani karena masuk di fakultas pertanian. Jadi pikiran kita tentang masa depan itu harus jelas sehingga ketika kita masuk di pintu universitas, kita sudah tahu bahwa saya keluar dari sini saya harus jadi seperti yang saya pilih saat ini. Semoga adik-adik mahasiswa juga punya pikiran seperti itu. Bahwa langkah di universitas, ke fakultas, jurusan yang dipilih adalah pintu ke masa depan. Saudara-saudariku yang terkasih, saya sangat menyukai pikiran tentang masa depan, dan ini menjadi sesuatu yang harus dipegang oleh setiap orang yang mau memiliki masa depan yang baik. Manusia hidup dalam 3 rentan waktu. Kita manusia, saya misalnya, saya hidup dalam 3 dimensi waktu. Itu bukan hanya pikiran Doraemon. Itu bukan hanya di dalam cerita film bahwa kita ada di 3 dimensi waktu. Tapi bagi saya betul, kita hidup di 3 dimensi waktu. Masa lalu, masa kini, masa depan. Kita satu manusia tetapi kita 3 dimensi waktu yang kita sementara tinggali. Mungkin orang bertanya, Ibu Pendeta bagaimana bisa bicara begitu? Saya tanya, apakah bisa ke masa lalu? Bisa, caranya dengan pikiran. Kalau pikiran kita ke masa lalu tidak di sini, maka kita sementara ada di masa lalu. Tapi kalau pikiran kita ada di masa depan, kita pergi ke masa depan, bisa dengan pikiran kita. Misalnya, kalau adik-adik berpikir untuk masuk ke Untrip kemarin ya, atau hari ini berpikir bahwa saya akan mengikuti proses kuliah dengan baik dan saya ingin jadi sarjana. Tekad dalam hati bahwa orang tua saya tidak mampu, tapi saya harus jadi sarjana, pakai toga, dan saya harus terima ijazah. Itu cara kita untuk pergi ke masa depan. Bahwa 5 tahun dari sekarang saya harus pakai toga sarjana. Atau 3 tahun atau 4 tahun saya harus jadi sarjana. Itu adalah cara kita pergi ke masa depan. Sedangkan hari ini hanya jembatan bagi saya. Hanya jembatan. Apa yang terjadi di hari ini adalah sesuatu yang telah kita lakukan. Hasil dari sesuatu yang telah kita lakukan di masa depan, di masa lalu. Dan hari ini juga menjadi keputusan bagi kita untuk menentukan apa yang terjadi di masa depan. Adik-adik tidak mungkin ada di sini kalau dulu tidak SMA atau berarti hari ini, kalau misalnya hari ini baru mau masuk kampus tapi ijazah tidak ada, bisa tidak masuk kampus? Tidak bisa. Dan 5 tahun kemudian, kalau hari ini dipersiapkan dengan baik, keputusan diambil dengan baik, dan juga adik-adik belajar dengan tekun, maka 5 tahun kemudian sarjana itu bukan sesuatu omong kosong, tetapi betul. Itulah kenapa saya bilang kita manusia ada di 3 dimensi waktu. Saudara-saudariku sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi bagi saya sangat menyesalkan, sangat disesalkan dan menyedihkan, ini kondisi pahit yang saya temui di pelayanan maupun dalam perbincangan dengan mahasiswi yang sudah berkuliah ataupun adik-adik yang saya dampingi untuk pergi ke kampus-kampus. Saya bertanya kepada mereka, mau kuliah apa? Pada misalnya adik-adik yang mau pergi ke kampus, saya tanya, mau kuliah apa?
Mereka bingung. Lalu mereka menjawab saya begini, dari ibu sah. Lalu saya bilang, yang mau kuliah kamu kok saya. Begitu. Saya merasa sedih karena banyak orang tidak tahu masa depannya seperti apa. Saudara-saudariku yang terkasih, orang-orang yang gagal di masa depan adalah orang-orang yang tidak pernah pergi ke masa depan. Sekali lagi saya garis bawahi, orang-orang yang gagal di masa depan adalah orang-orang yang tidak pernah pergi ke masa depan dan mempersiapkannya. Masa depan itu harus dipersiapkan. Dan kita semua bisa pergi ke masa depan dan mempersiapkannya dengan pikiran kita. Firman Tuhan pagi ini berkata bahwa masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kalau sesuatu yang telah engkau taruh di masa depan dan engkau yakini bahwa engkau akan menerimanya di masa depan, percayalah bahwa di dalam Tuhan tidak akan hilang. Dan orang-orang yang gagal adalah karena orang-orang yang tidak pernah pergi ke masa depan dan mempersiapkan masa depannya. Saudara-saudari tahu bagaimana cara pergi ke masa depan? Dengan pikiran kita. 3 dimensi waktu juga bisa kita lalui dengan pikiran kita. Dan itulah yang menentukan keberhasilan kita di masa depan. Saya mau bertanya di akhir dari renungan ini. Saudara-saudara sudah punya gambaran jelas apa yang akan terjadi di masa depan? Kalau belum punya, saat ini tulis. Tulis di buku catatan saudara-saudari sekalian. 5 tahun kemudian saya akan jadi ini. Tulis itu dengan jelas. Atau 4 tahun kemudian saya mau jadi petani, punya kebun di kampung, setiap hari menghasilkan tomat 10 kilo, sayur berapa kilo. Saya pingin punya mobil dari usaha pertanian saya, dan hari ini saya mau belajar di Fakultas Pertanian untuk itu. Tulis itu dengan jelas. Karena orang-orang yang merencanakan masa depannya adalah orang-orang yang pergi ke masa depan dan mempersiapkan masa depan itu. Dan percayalah bahwa di dalam Tuhan tidak akan mungkin tidak berhasil. Kita pasti akan berhasil. Kunci untuk kita berhasil di masa depan kita. Yang pertama, kita tidak boleh iri terhadap orang yang melakukan dosa. Ini menjadi penting. Karena dunia kampus itu tempat di mana orang juga melakukan kejahatan. Saudara-saudara tahu apa kejahatan paling besar di dunia kampus? Saya dulu pernah mahasiswa. Dan ketika saya mahasiswa, saya berkomitmen dengan sungguh-sungguh saya tidak mau melakukan dosa itu. Saudara tahu itu apa? Nyontek. Dosa nyontek adalah dosa paling besar di dunia kampus. Plagiat, dosa ada paling besar di dunia kampus. Jadi saya berharap bahwa yang mau punya masa depan, tolong menghindari diri dari dosa ini. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang berdosa. Jangan kita berpikir bahwa kita senang, bisa dapat nilai bagus, kita bangga. Dan ketika kita yang berusaha dengan tekun sendiri, nilai kita jelek, lalu kita iri kepada mereka yang menyontek. Jangan. Hal yang kedua, takut akan Tuhan. Tetapi takutlah akan Tuhan. Tuhan juga ada di kampus, apalagi itu kampus Kristen. Semoga saya punya kesempatan live 1 kali di kampus ya. Tapi tidak apa-apa. Pegang 2 hal ini. Menghindarkan diri dari dosa. Yang kedua, takut akan Tuhan. Pasti masa depan ada. Tuhan kiranya memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan. Engkau sendiri yang boleh menjamah setiap hati yang mendengarkan perenungan ini. Supaya mereka mempersiapkan masa depan. Menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Untuk pembangunan Kabupaten Alor. Bahkan Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.
Berkatilah hamba-hambamu ini, baik itu dosen-dosen dan juga mahasiswa, untuk mereka menjadi saluran berkat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Roh Kudus memimpin kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.